Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Kangen banget. Maaf ya kemarin padahal katanya mau comeback, tapi ternyata banyak banget halangannya. Yap, sekarang gue kembali dengan video kepenulisan. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang step by step gimana cerita kalian dari masuk ke penerbit sampai ada di Gramedia. Jadi gue bakal ngejelasin tentang alur penerbitan novel gitu. Ini membantu banget buat kalian yang baru mau masuk ke dunia penerbitan, kayak penulis-penulis baru yang baru ditawarin nih naskahnya sama penerbit gitu. Atau buat kalian yang kepo banget sama gimana sih proses penerbitan novel. Di video kali ini gue bakal kupas tuntas semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi video ini aku dedikasikan untuk para penulis yang naskahnya lagi digantungin sama penerbit. Udah tanda tangan kontrak, udah ngasih naskah, tapi sampai detik ini belum juga diterbitin. Pak, naskah saya kok nggak terbit-terbit sih? Ah iya, lagi diedit nih, tunggu ya, bentar lagi, bulan depan. Dan bulan depan sama sekali nggak ada kabar. Sedangkan penerbit malah open pre-order buat naskah lain, bukan naskah kalian. Dan kalian tahu kalau naskah kalian dulu yang lebih masuk alias kalian diselak. Nah, video ini tujuannya untuk mengedukasi kalian, biar kalian tahu nih seberapa lama sih proses sampai novel itu dicetak. Jadi kalian gak ada nih yang namanya dijanji-janjiin manis sama penerbit atau dibohongin sama penerbit soal naskah lagi di ini, naskah lagi di itu gitu. Proses penerbitan itu nggak sampai memakan waktu 6 bulan, apalagi 1 tahun. Jadi buat kalian yang digantungin sampai selama itu, penerbit kalian fix bohong. Terus gimana sih alur penerbitan itu? Setelah kalian ngasih naskah, harusnya naskah kalian diapain? Jadi yang pertama, naskah kalian itu pasti diedit. Nah, proses editing itu berapa lama sih? Dari pengalaman aku nerbitin novel, by the way, buat yang belum tahu, sekarang aku udah punya penerbitan namanya Black Swan Books. Nah, selama di Black Swan Books, kita udah nerbitin 2 novel. Dan dari 2 novel itu, aku bisa mengambil kesimpulan kalau proses edit itu paling enggak memakan waktu 15 hari. Atau kalau tulisannya hancur banget nih, mungkin bisa memakan waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Itu kalau penerbit kalian yang mengeksekusi naskah kalian tanpa dibalikin. Karena penerbit kan macam-macam kan ya. Ada yang naskahnya mereka eksekusi, habis itu nggak dibalikin lagi ke penulisnya, alias itu semua mereka yang edit tanpa campur tangan penulis. Ada juga yang direvisi, dikasih masukan, lalu dilempar lagi ke penulis untuk penulis itu merevisinya gitu. Tapi aku lihat-lihat kalau penerbit Wattpad itu kebanyakan mereka langsung mengeksekusi naskah tersebut ya kan. Dan kalaupun dibalikin lagi ke penulisnya, ya kalian tahu kenapa bisa naskah itu nggak terbit, ya karena kalian gitu. Tapi coba sekarang aku mau ngomongin naskah yang langsung dieksekusi sama penerbitnya. Oke, paling enggak itu menghabiskan waktu 15 hari sampai 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu, selain proses editing, penerbit juga sambil bikin cover, juga sambil bikin ISBN buat naskah kalian. Jadi selama 1 bulan itu, penerbit bisa mengerjakan editing, cover, sama ISBN. Dan udah tuh, oke, kita masukin berarti sekarang 1 bulan. 1 bulan untuk proses editing yang harusnya sempurna. Jadi naskahnya ini pasti bagus nih, karena dieditnya 1 bulan, men. Nah, terus masuklah ke layout. Buat kalian yang nggak tahu layout tuh kayak apa ya? Nggak ada buku aku. Oke, oh ini buku aku. Layout itu kayak gini loh. Jadi naskah kalian dimasukin gambar-gambar cantik kayak gini. Tuh, kayak gini. Terus
Ada juga kayak gini, ini namanya di layout tuh. Dan proses layout itu cepat banget. Kalau di penerbit Black Swan itu kita nge-layout cuma 3 hari. Oke, jadi dari editing ke layout cuma 3 hari. Jadi udah 1 bulan 3 hari nih. Kita udah memakan waktu 1 bulan 3 hari. Yap, udah 1 bulan 3 hari, cover udah jadi, naskah udah siap, layoutan udah selesai, ISBN udah jadi, kan? Terus tinggal nyetak, enggak. Enggak langsung dicetak. Penerbit harus bikin yang namanya dummy. Dummy itu kayak contoh. Sama kayak gini juga dummy. Contoh novel. Dummy itu buat apa sih? Dummy itu buat diajuin ke Gramedia. Jadi nanti penerbit akan ngasih contoh bukunya yang udah dicetak ke distributor, dan distributor akan ngajuin ke Gramedia. Nanti di situ Gramedia akan minta oplah berapa atau cetakan berapa. Misalnya Gramedia minta 4.000 atau 3.000 gitu. Terus abis itu dummy juga berguna buat masuk ke percetakan. Jadi kalau kita mau nyetak, kadang ada beberapa percetakan yang butuh dummy biar kayak hasil jadinya tuh benar-benar persis kayak dicontoh gitu loh. Iya, aku lupa ngasih tahu kalau dummy itu 1 hari kelar. Terus besoknya diajuin ke Gramedia. Ya kita ambil 3 hari kali ya. 3 hari, jadi udah 1 bulan 6 hari. 1 bulan 6 hari ini udah selesai semua, diajuin ke Gramedia, udah dapet oplahnya mau berapa cetak. Sekarang saatnya masukin ke percetakan. Nah, terus penerbit akan kontak percetakan, akan ngasih list ukurannya berapa, tebelnya berapa, pokoknya semua tuh bakal dikasih ke percetakan. Terus percetakan akan mencetak novel kalian selama 10-15 hari, dan itu ditentukan dari jumlah eksemplar yang dicetak. Jadi misalnya kalian nyetak 5.000 itu 15 hari. Nah, kalau nyetak 3.000 mungkin akan lebih cepat kelarnya gitu. Oke, sekarang kita misalnya nyetak 5.000 ya, jadi 15 hari. Jadi udah 1 bulan 21 hari. Ya kan? Itu buku kalian udah selesai cetak. Nah, biasanya sebelum cetak, penerbit bakal ngadain PO. Jadi pas PO selesai, bukunya udah jadi, terus pembaca udah bisa dikirim-kirim, tuh kan. Terus udah bisa masuk Gramedia juga, ya kan. Jadi sebenarnya proses penerbitan novel itu nggak sampai 2 bulan, ya kan. Jadi kalau misalnya ada penerbit yang kayak, nanti ya naskah kamu masih diedit nih, gitu. Itu kayak, hah? Gue udah nunggu 6 bulan, gue udah nunggu 1 tahun, dan naskah gue sampai saat ini masih diedit, masih diproses, nggak jelas gitu. Dan kalian minta kepastian deh, kayak mau nggak sih nerbitin gitu loh. Kan mendingan nggak jadi terbit ya nggak sih, daripada di PHP-in. Ya di PHP-in juga sama sih, nggak jadi terbit juga. Cuma ya mending dari sekarang ngomongnya, ya kan. Jadi kayak gitu alurnya. Udah selesai cetak, nanti pihak distributor yang akan ngedistribusiin novel-novel kalian ke Gramedia ataupun toko buku lainnya. Simpel banget gak sih proses terbit tuh? Ya kan? Makanya aku kadang suka bingung, kok bisa ada gitu kan naskah yang digantungin lama banget. Itu kenapa? Penerbitnya lupa. Kayak kamu harus tanya deh, harus tanya gitu setiap saat biar terbitnya tuh juga cepat gitu. Aku kadang ngasih saran kayak gitu ke penulis-penulis yang ngeluh ke aku, kalau Kak, aku udah mau terbit di sini tapi 6 bulan nggak ada kabar gitu. Aku selalu bilang, coba tanyain terus menerus. Kalau bisa seminggu sekali kamu tanyain ke penerbit kamu, proses produksi di novel kamu tuh udah sampai mana gitu. Masih editing kah? Atau lagi di layout? Atau malah penerbitnya lupa. Nah, sekarang saatnya kalian yang coba tegas sama penerbit. Karena aku ingetin sekali lagi, kalau nerbitin novel ini bukan kalian kerja ke penerbit yang mana kalian harus nurut nih sama penerbit. Nggak begitu. Tapi ini tuh kerja sama. Jadi antara kalian dan penerbit itu sama-sama diuntungkan. Dan nggak boleh ada yang namanya bertindak semena-mena. Karena tanpa naskah kalian, penerbit mau nerbitin apa? Ya kan? Dan tanpa penerbit, siapa yang mau nerbitin naskah kalian? Jadi kalian berdua tuh saling membutuhkan. Pokoknya tanamkan di diri kalian kalau kalian tuh berharga. Aku sering banget
denger kayak ada aku mau apa kak, kalau aku bilang kayak gitu pasti nggak didengerin gitu. Enggak kayak gitu. Semua hak kalian, pendapat kalian itu sangat berguna untuk kemajuan novel kalian. Jadi pokoknya jangan takut buat ngomong, jangan takut untuk minta sesuatu, jangan takut untuk ngasih ide, karena kalau kalian nggak ikut terjun dalam penerbitan novel kalian, buku kalian tuh nggak akan sesempurna itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian kawal proses penerbitannya, aku yakin kalian nggak akan nyesel sama isi dari novel kalian. Pokoknya kalian nggak akan pernah nyesel sama apa yang udah kalian buat selama itu. Jadi misalnya kalau kalian punya ide buat promosi kayak, kak nanti merchandise buat bonus pre-ordernya ini aja gitu, karena aku yakin nggak semua penerbit itu bakal baca novel kalian. Itu mungkin akan langsung dilempar sama editornya, udah penerbit nggak tahu apa-apa, mereka ngasih merchandise ya paling pin, gantungan kunci, tote bag, ya gitu-gitu aja gitu. Padahal ada sesuatu yang menarik banget di dalam novel kalian. Contohnya kayak Mariposa, dia kan ngasih kayak boneka cireng gitu-gitu kan. Ya itu berarti apa? Penerbit benar-benar ngawal novel itu sampai tahu apa sih yang menarik yang ada di novel itu, atau penulisnya itu berinisiatif untuk ngasih tahu. Jadi kalau mereka nggak berinisiatif, kalian yang harus berinisiatif demi novel kalian, bukan demi siapa-siapa, tapi demi jeripayah yang udah kalian usahakan selama berbulan-bulan. Jadi jangan mau ini disepelein sama orang lain. Oke. Yap, jadi segitu aja videoku kali ini. Cukup menguras emosi karena aku sedih kalau inget ada orang digituin, kayak kok jahat banget. Tapi ya udahlah ya, padahal kayak kita tuh udah kerja keras gitu, tapi kayak kita nggak dihargain gitu. Aku lagi nggak ngomongin aku ya, cuma kayak denger cerita penulis lain tuh sedih gitu. Aku jadi nangis kan. Pokoknya semangat buat kalian, jangan berhenti nulis cuma gara-gara masalah itu, karena kalian berharga. Udah deh, segitu aja video aku kali ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan semangat menulisnya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Dadah. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyain, jangan lupa buat komen. Mungkin akhir-akhir ini aku bakal sering balas-balasin komen kalian. Dadah.